Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi pembelajaran tatap muka SMP Negeri 1 Wonoayu dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Peserta didik sebelum berangkat ke sekolah diminta untuk mempersiapkan segala keperluan yang harus dibawa ke sekolah. Pertama adalah buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran pada saat itu. Kedua adalah bekal berupa makanan dan minuman. Kemudian masker cadangan. Dan peserta didik juga diminta untuk membawa hand sanitizer. Peserta didik harus menggunakan masker sejak dari rumah. Selain menggunakan masker, peserta didik juga menggunakan face shield. Peserta didik tidak diperkenankan mengendarai kendaraan umum kecuali Gojek, Gokar, Grab, dan sejenisnya. Kendaraan umum yang tidak diperkenankan yaitu kendaraan yang memungkinkan bagi peserta didik berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik juga bisa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda. Atau juga sangat dianjurkan bagi peserta didik diantarkan oleh orang tua masing-masing. Para pengantar hanya sampai pintu gerbang dan setelah menurunkan putra dan putrinya masing-masing harus segera meninggalkan lingkungan sekolah. Setibanya di lingkungan sekolah, setiap peserta didik diukur suhu badannya. Ketika suhu badan menunjukkan angka 36 atau di bawah 37, maka diperkenankan masuk. Tetapi jika di atas 36, maka diminta untuk istirahat terlebih dahulu. Peserta didik yang diminta untuk istirahat terlebih dahulu karena suhu badannya di atas 36, diukur ulang suhu badannya. Dan setelah diukur ulang, jika menunjukkan suhu di bawah 37 derajat Celcius, maka diperkenankan untuk masuk ke kelasnya. Peserta didik memasuki ruang kelas satu persatu dengan tetap menjaga jarak. Jumlah peserta didik di dalam kelas adalah sepertiga dari jumlah keseluruhan peserta didik di kelas tersebut. Sebelum memasuki ruang kelas masing-masing, setiap peserta didik harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selama di lingkungan sekolah, seluruh peserta didik diminta untuk selalu menggunakan masker dan juga face shield. Peserta didik duduk di bangkunya masing-masing dan tidak diperbolehkan saling bertukar bangku. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran,
guru sudah mempersiapkan media untuk pembelajaran tatap muka di kelas dan sekaligus juga untuk pembelajaran daring. Peserta didik dihimbau untuk selalu menggunakan hand sanitizer setiap kali selesai beraktivitas maupun hendak makan dan minum. Peserta didik tidak boleh saling bertukar peralatan makan dan minum. Oleh karena itu, peserta didik harus membawa bekal makan dan minum dari rumah masing-masing. Kegiatan olahraga yang diperbolehkan dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran tatap muka adalah senam. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid selama pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukan. Seluruh stan kantin tidak diperbolehkan untuk buka dan berjualan makanan dan minuman. Kegiatan praktikum di laboratorium, baik laboratorium IPA serta pembelajaran informatika yang dilaksanakan di laboratorium TIK juga belum bisa dilaksanakan. Sarana dan prasarana selama pandemi COVID-19 telah dilengkapi dengan ruang COVID, ABD, termogan, tabung oksigen, sabun cuci tangan, face shield, hand sanitizer, dan masker. Sebelum pulang, peserta didik diminta untuk berdoa dan guru menghimbau agar peserta didik senantiasa semangat belajar dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Setelah pembelajaran tatap muka selesai dan seluruh peserta didik pulang ke rumah masing-masing, maka akan dilakukan penyemprotan desinfektan kembali. Peserta didik ketika pulang menuju pintu gerbang tetap menjaga jarak dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
Setibanya di rumah, peserta didik langsung mandi dan ganti baju sebelum mereka berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekolah tatap muka itu sebuah keniscayaan. Karena sekolah kalau tidak tatap muka, maka penanaman karakter tidak akan terbentuk pada diri siswa. Karena intinya pembelajaran itu diantaranya adalah membelajarkan dan mendidik anak. Sehingga harus ada karakter yang tertanam di anak-anak. Namun demikian, di era pandemi ini semuanya tahu bahwa keselamatan nomor satu. Keselamatan paling utama. Maka kebijakan pemerintah selama setahun ini tidak ada kegiatan belajar mengajar tatap muka. Semua tahu itu, karena keselamatan nomor satu. Namun demikian, pemerintah, masyarakat, semuanya menginginkan situasi ini segera kembali. Namun demikian, pandemi masih ada di sekitar kita, tapi kita tidak boleh lengah, tetap harus waspada. Pemerintah membuat sebuah kebijakan bahwa ada rencana tatap muka. Insya Allah di bulan Juli akan ada tatap muka. Sebelum tatap muka, semua satuan pendidikan harus melakukan simulasi. Dengan harapan ketika nanti siswa masuk, betul-betul sesuai dengan apa yang disimulasikan itu. Sehingga satuan pendidikan harus sudah menyiapkan segala aturan yang ada. Daftar periksa yang didapati harus terpenuhi. Kalau itu belum terpenuhi, maka pemerintah tidak akan mengizinkan. Alhamdulillah, SMP Negeri 1 Wonoayu terkait dengan daftar periksa semua sudah terpenuhi. Insya Allah dalam tayangan video kami ini sudah kami tampakkan, kami visualisasikan kepada beberapa pihak bahwa kami sudah siap. Daftar periksa sudah kami lengkapi, kemudian protokol kesehatan juga kami jaga begitu ketat, sehingga kalau besok tatap muka, anak-anak sudah pada siap. Sekali lagi, pandemi ini belum berlalu. Meskipun tatap muka tidak boleh lengah, sehingga kami harus memantau anak-anak mulai dari rumah sampai di perjalanan. Ketika di depan pintu gerbang, apa yang harus dilakukan? Ketika masuk ke kelas, protap ini terbangun di SMP 1 Wonoayu. Jangan sampai terjadi kerumunan di tengah jalan ketika anak itu pulang atau datang dari rumah itu. Termasuk masuknya pun juga digilir. Kelas 7, kelas masuk, kemudian kelas 7 pulang, jeda 30 menit, kelas 8 masuk. Kelas 8 pulang, jeda 30 menit, kelas 9 masuk. Itu yang kami lakukan. Dengan harapan tidak ada kerumunan. Dan di titik-titik tertentu kami siapkan satgas dari Bapak Ibu guru untuk mengawasi anak-anak begitu datang langsung masuk ke kelas. Di kelas pun guru bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. Kemudian ketika pulang juga begitu. Sampai nanti di luar pagar diyakinkan anak itu naik apa. Kalau pulangnya naik di antar orang tua, berarti pulangnya di antar orang tua. Kalau naik sepeda angin, pulangnya harus sepeda angin, gojek juga harus gojek. Demikian yang harus kita perhatikan
Karena kami sekali lagi seiring dengan program pemerintah, kesehatan nomor 1 untuk anak didik dan guru-guru kami. Maka kami sangat perketat aturan-aturan itu, protokol kesehatan itu, sehingga meskipun tatap muka, tetap protokol kesehatan harus diberlakukan dengan sangat ketat. Tidak boleh lengah. Baik Bapak Ibu gurunya, para siswanya, tenaga kependidikan dan sebagainya di SMP Negeri 1 Wanayu. Untuk itu, semoga video yang kami tayangkan ini bisa memberikan gambaran kepada paling tidak wali murid dan pihak-pihak tertentu terkait dengan kesiapan sekolah kami dalam memberlakukan tatap muka yang insya Allah diberlakukan pada Juli mendatang. Terima kasih, mohon dukungannya, mohon doanya. Semoga pandemi ini segera berlalu, anak-anak kita, keluarga besar SMP 1 Wanayu dan seluruh keluarganya senantiasa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.